Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjadi pengikut setia beliau. Selamat pagi untuk Ananda Soleh semua. Semoga di pagi hari ini tetap semangat dan selalu bertambah semangatnya dalam mengikuti proses pembelajaran di hari ini. Baik, kali ini kita masuk di pembelajaran keempat. Ada di halaman 70, subtema 3, tema 3D. Jadi nanti Ananda bisa membuka bukunya pada halaman tersebut. Di mana pembahasan kali ini tidak jauh dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Yaitu masih tentang kalimat saran dan juga tentang kewajiban dan juga hak. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Baik, kita pertama, yaitu bagaimana cara kita menemukan suatu masalah dalam suatu teks atau percakapan dan kemudian kita bisa memberikan kalimat saran dari permasalahan tersebut. Seperti yang pernah Bapak katakan, ketika kita ingin menyampaikan saran atau memberikan saran kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu mengetahui masalah yang dihadapi atau masalah yang muncul agar saran yang kita berikan itu tepat. Ya, Bapak ulangi, ketika memberikan saran, kita terlebih dahulu mengetahui permasalahan yang dihadapi agar kalimat saran atau saran yang kita berikan tepat dan tidak mengaco ya. Baik, kali ini Bapak akan tampilkan teks dalam bentuk percakapan, di mana percakapan ini dapat dilihat nanti di halaman 70. Bapak sengaja mengganti nama-nama anak-anaknya agar lebih islami ya. Namun isi percakapannya tetap sama. Nah, baik. Percakapan dimulai dari Hasan. Dia menyapa temannya dengan Assalamualaikum teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kemudian dijawab Ahsan, kami sedang bermain bola, ayo ikut bermain Hasan. Kemudian Ali menimpali percakapan tersebut. Maaf teman, tapi kita tidak boleh bermain di sini. Kemudian teman yang lain menjawab, mengapa kita tidak boleh bermain di sini? Nah, Ali menjawab pertanyaan tersebut. Coba lihat, ada tanda peringatan untuk tidak menginjak rumput. Kemudian teman yang lain menanya kembali, benar, sebaiknya kita tidak berlarian di atas rumput karena dapat merusak rumput. Ahsan, kalau begitu maafkan kami tidak melihat ada tulisan peringatan ini. Terima kasih sudah menegur dan mengingatkan kami. Ali kemudian menjawab, di mana tadi Ali yang memberikan peringatan kepada teman-temannya agar tidak bermain di taman atau di atas rumput yang ada di tamannya. Tidak apa-apa, kita harus merawat kebersihan dan kerapian taman ini. Kemudian dijawab teman yang terakhir yaitu Umar. Iya Ali, kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, dari percakapan ini, kalau misalnya Ananda tidak bisa menyimak dengan baik, bisa dibaca di teks di buku di halaman 70 ya. Baca pelan-pelan, kemudian kita temukan masalah yang muncul dari percakapan itu. Masalah yang muncul saja ya kan. Yang pertama, masalahnya cuma ada satu, yaitu masalah yang muncul pada percakapan itu adalah ketika Hasan dan teman-temannya ingin bermain bola di taman yang ternyata rumput di taman tersebut tidak boleh diinjak. Ini masalahnya, tidak boleh menginjak rumput di taman. Sehingga ketika mereka ingin bermain bola di taman,
masalahnya muncul lah ya kan. Seharusnya mereka tidak bermain bola di taman yang dimana rumput di taman tersebut merupakan rumput yang dirawat ya. Baik, dari masalah tersebut baru bisa kita berikan solusi atau saran kepada mereka yang ingin bermain bola di taman. Nah, ini dia saran atau solusinya, yaitu sebaiknya kita tidak berlarian di atas rumput karena dapat merusak rumput. Nah, ini dia kita temukan masalah, kemudian kita berikan saran terhadap masalah tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin menyelesaikan permasalahan mereka, berarti kalau ingin bermain bola, carilah lapangan bola yang sesuai untuk bermain bola, bukan bermain bola di taman di mana rumputnya merupakan rumput yang dirawat ya, seperti itu. Di sini Bapak tampilkan tabel, di mana pada tabel tersebut Bapak selipkan gambar, ada 2 gambar. Kemudian dari gambar tersebut kita temukan masalah yang muncul, kemudian kita coba menyelesaikan masalahnya, kemudian memberikan saran dari permasalahan tersebut. Gambar pertama adalah ketika ada guru yang menjelaskan pelajaran di depan kelas, ternyata ada beberapa siswa yang asing mengobrol atau bermain. Nah, masalahnya apa ya kan? Kita coba temukan masalah yang muncul dari gambar tersebut. Bapak yakin Ananda semua ya, Bapak yakin sekali Ananda semua sudah mengetahui masalah yang ada pada gambar, yaitu mari sama-sama kita sebutkan masalah yang ada pada gambar, yaitu beberapa siswa berisik ketika ada guru di depan kelas. Boleh seperti itu, atau mungkin ingin menggunakan bahasa yang lain bisa saja. Ada beberapa siswa ketika guru menjelaskan di depan kelas malah asik mengobrol, seperti itu pun boleh ya. Berarti masalahnya ada beberapa siswa yang tidak fokus mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, setelah masalah muncul, kita ingin memberikan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, salah satu penyelesaian yang Bapak tawarkan, nanti Ananda bisa memberikan solusi yang lain ya, atau penyelesaian masalah yang lain. Tidak harus seperti yang Bapak berikan. Ya, kan berbeda, pemikirannya beda, pasti solusinya juga pasti berbeda. Ini dia yang Bapak berikan solusinya, yaitu siswa yang berisik diminta untuk mendengarkan penjelasan guru. Nah, itu salah satu solusi yang ingin Bapak berikan terhadap siswa yang tidak fokus atau berisik ketika guru menjelaskan di depan kelas ya. Boleh saja misalnya untuk siswa yang sedang berisik ketika guru menjelaskan, boleh disuruh untuk membaca teks yang sedang guru jelaskan agar dia kembali fokus dan mendengarkan nanti apa yang dijelaskan oleh guru. Atau mungkin bisa saja misalnya siswa yang berisik kalau misalnya dia duduknya di belakang, boleh disuruh duduk di depan. Nah, itu beberapa solusi yang bisa diberikan. Kalau yakin, kalau misalnya Ananda ada solusi lain, boleh saja, tidak masalah. Nah, karena kan solusinya itu tidak hanya satu. Permasalahan yang ada bisa beberapa solusi yang bisa diberikan. Kita sudah temukan masalahnya, sudah berikan solusinya, kemudian kita ingin memberikan kalimat saran terhadap, ingat ya, kalimat saran itu diberikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang bermasalah. Di sini pada gambar ini orang yang bermasalah siapa? Ya, anak-anak yang sedang berisik ketika ada guru yang menjelaskan, atau anak-anak yang tidak fokus ketika ada guru yang menjelaskan, ya kan? Berarti kalimat sarannya kita berikan kepada mereka. Bapak ingin memberikan saran seperti ini. Kalau nanti Ananda punya kalimat saran yang lain, monggo silahkan. Ini dia. Seharusnya siswa tidak berisik ketika ada guru di depan kelas menjelaskan pelajaran. Seperti tadi Bapak katakan, Pak, saya merasa lebih tepat kalau misalnya sarannya seperti ini. Boleh saja, tidak masalah. Kalau misalnya Ananda punya saran yang lain, oke? Ini dia gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini sholat berjamaah sedang berlangsung. Kita lihat di gambar ada beberapa anak yang bercakap-cakap ya, atau ngobrol ketika berlangsungnya sholat berjamaah. Berarti kan ada masalah di sana. Ketika kita misalnya melaksanakan sholat, baik itu berjamaah maupun sendiri, ya kita harus fokus terhadap atau khusyuk terhadap ibadah yang kita laksanakan. Berarti masalah yang muncul dari gambar tersebut adalah beberapa anak bercanda ketika sholat berjamaah. Kalau Bapak menggunakan kata bercanda di sini, kalau misalnya Ananda ingin menggunakan kata yang lain boleh saja, tidak masalah. Misalnya beberapa anak sedang berbicara ketika sholat berjamaah berlangsung pun boleh seperti itu ya. Karena kan apa yang Ananda lihat
apa kemudian Anda pikirkan pasti sedikit berbeda dengan Bapak, di mana tujuannya nanti pasti sama ya. Nah, masalahnya sudah kita temukan, yaitu beberapa anak boleh dikatakan tidak khusyuk ketika menjalankan sholat berjamaah di masjid misalnya ya. Kemudian kita tawarkan solusi penyelesaian dari masalah tersebut, yaitu mungkin ada orang tua yang datang terlambat menegur anak-anak yang bercanda ketika sholat berjamaah. Misalnya ada orang tua yang masbuk, kemudian melihat anak-anak yang sedang bercanda ketika sholat berjamaah, dia menegur anak-anak tersebut. Misalnya seperti itu ya. Boleh dengan cara yang lain, misalnya ketika sudah selesai sholat berjamaah, kita tadi mendengarkan teman kita yang sedang bercanda ketika berlangsungnya sholat. Setelah selesai bisa kita berikan peringatan atau kita berikan penjelasan bahwa ketika sholat itu tidak boleh bercanda atau berisik gitu ya. Kemudian kalimat saran yang kita berikan kepada anak-anak atau kepada teman kita yang sedang bercanda ketika sholat seperti ini. Yang pertama, boleh nanti dengan kalimat saran yang lain ya. Seharusnya ketika sholat kita harus khusyuk ya. Itu harus ya. Bapak ulangi, seharusnya ketika sholat kita harus khusyuk mengerjakannya agar ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, boleh dengan bahasa lain, misalnya seharusnya ketika sholat berjamaah itu dilaksanakan dengan tertib, misalnya seperti itu, boleh saja ya. Baik, kita masuk terakhir untuk pertemuan kali ini, yaitu kewajiban dan hak saat bekerja sama dengan tetangga. Kewajiban kita terhadap tetangga ketika bekerja sama yang pertama adalah kewajiban menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Ini jelas sekali nak ya. Kita meskipun misalnya kita merasa saya tidak mengganggu siapa-siapa, tapi kenyataannya kadang aktivitas kita itu tanpa kita sadari ternyata mengganggu masyarakat atau tetangga kita. Misalnya kita buang sampahnya sembarangan, sampah yang kita buang itu terhanyut atau misalnya pergi atau melayang ke lingkungan rumah tetangga kita. Nah, itu harus dihindari ya. Kemudian kewajiban yang kedua, kewajiban menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini jelas ya. Kalau misalnya di kota-kota ada ada ronda atau pos kamling gitu ya. Kalau kita memiliki kewajiban pasti ada hak yang harus kita peroleh dari kewajiban yang sudah kita laksanakan ya. Ini dia hak yang kita peroleh dari tetangga setelah bekerja sama, yaitu hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Ini jelas ya. Kita kalau misalnya sudah ikut bergotong royong, ikut membersihkan lingkungan sekitar, berarti kita berhak untuk tinggal di sana agar dapat menikmati bersihnya lingkungan, amannya lingkungan dan juga nyamannya lingkungan. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, ini dia hak untuk berpendapat dalam musyawarah. Biasanya dalam suatu lingkungan itu beberapa kali dilaksanakan musyawarah. Kita berhak untuk memberikan pendapat kita atau isi pikiran kita kepada masyarakat yang ada, gitu ya. Baik, demikian saja pertemuan kali ini. Syukran wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Di mana kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwa untuk memberikan kalimat saran kepada orang yang bermasalah, kita harus ketahui terlebih dahulu masalah yang dihadapi apa. Ya, kita memberikan saran itu kepada orang yang bermasalah atau orang yang memiliki masalah gitu ya. Nah, dalam bermasyarakat pun kita memiliki kewajiban dan hak untuk kenyamanan hidup bersama. Demikian saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan Bapak, jangan bosan untuk menjadi anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang mendengarkan apa kata orang tua. Yang paling utama salatnya tepat waktu dan berjamaah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.